Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik atau tidak? Baik. Oke, good job everyone. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita mau belajar tentang hobi. Pasti teman-teman di sini sudah tahu ya apa sih itu hobi. Nah, sebelum itu saya mau tanya, apa hobi teman-teman? Nida, apa hobimu? What's your hobby? My hobby is cooking. Hobi dari Nida adalah cooking atau memasak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau menyampaikan capaian pembelajaran kita pada materi kali ini, yaitu pembelajar BIPA mampu memahami dan menghasilkan teks deskripsi sederhana tentang topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti hobi, yaitu dengan menggunakan kosakata umum, struktur kalimat sederhana, serta unsur kebahasaan dasar untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis dalam konteks konkret. Lalu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami teks deskripsi tentang hobi. Yang kedua, mengidentifikasi frasa dan juga kosakata. Yang ketiga, menemukan informasi penting. Yang keempat, dapat menulis teks deskripsi sederhana terkait hobi. Yang kelima, menggunakan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, mengenal budaya Indonesia, tarian tradisional. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada 4 ya. Coba pada gambar yang pertama di atas itu ada seorang laki-laki. Dia sedang apa teman-teman? Membaca. Betul, sedang membaca. Lalu yang kedua ada seorang wanita. Sedang apa? Cooking. Iya, betul. Good job Nida. Sedang cooking atau memasak. Yang ketiga ada seorang wanita sedang menari. Ya, betul. Menari. Dan yang terakhir, gampang banget ini apa? Ayo. Swimming. Ya, betul. Swimming atau dalam bahasa Indonesia adalah berenang. Selanjutnya, nah, apa itu hobi? Ya, hobi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pada waktu luang karena disukai dan memberikan rasa senang. Nah, ketika teman-teman suka atau sering melakukan suatu kegiatan di waktu luang maupun tidak, itu adalah hobi. Nah, hobi itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama. Seperti yang tadi saya tanyakan kepada Nida, what's your hobby? Apa hobimu? Nida mengatakan, hobi saya adalah memasak. Nah, Nida bisa melakukan kegiatan memasak sendiri, tetapi bisa juga melakukannya dengan orang lain. Ketika melakukannya dengan orang lain, otomatis hobinya itu harus sama, yaitu sama-sama memasak. Nah, selanjutnya ada wanita yang sedang menari. Nah, coba diperhatikan ya dan didengarkan. Ini adalah contoh teks deskripsi sederhana ya. Nama saya Ana, hobi saya menari. Saya menari di sanggar dekat rumah. Saya berlatih 3 kali seminggu bersama teman-teman. Saya sangat suka menari karena menari menyenangkan sekali. Lalu ada kosakata pentingnya nih. Nah, kosakata pentingnya itu yang pertama ada hobi, yaitu tadi apa?
kegiatan yang disukai. Lalu ada menari atau dancing. Nah, menari itu bergerak mengikuti musik. Ketika ada musik, ada gerakan. Lalu ada membaca atau reading, yaitu melihat dan memahami tulisan, seperti itu. Nah, lalu ada apa aja sih macam-macam hobi? Nah, simak video berikut ya. Nah, itu tadi adalah macam-macam hobi. Tadi ada apa aja sih macam-macam hobi itu? Coba. Ada? menari, Iya, lalu? menulis puisi, Tuh. Apalagi? bermain piano. Good job. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah macam-macam hobi. Selanjutnya yaitu ungkapan dan struktur kalimat. Yang pertama yaitu menyatakan hobi. Ketika teman-teman ingin mengatakan hobi kalian kepada seseorang dengan menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggunakan kalimat dengan kalimat seperti ini. Hobi saya adalah membaca. Hobi saya adalah menulis. Hobi saya adalah memancing. Seperti itu. Lalu yang kedua, menyatakan kesukaan dan ketidaksukaan. Itu I don't like and I like. Nah, ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu yang kalian sukai, teman-teman bisa menyampaikan dengan kalimat saya suka membaca, saya suka berenang, saya suka memancing. Nah, ketika ada suatu hal yang tidak disukai oleh teman-teman, bisa mengatakan dengan kalimat saya tidak suka olahraga, saya tidak suka bermain basket. Seperti itu ya, paham? Paham, Miss. Oke, selanjutnya yaitu ada kata negasi. Nah, kata negasi ini adalah kata sebuah bentuk penolakan. Nah, seperti yang pertama yaitu ada kata tidak. Nah, kata tidak itu digunakan untuk kata kerja dan kata sifat. Contohnya, saya tidak suka menari. Ada penegasan, penolakan pada kata tidak. Lalu yang kedua
itu ada kata bukan. Nah, kata bukan itu digunakan untuk kata benda seperti saya bukan penari profesional. Selanjutnya yang terakhir ada kata kerja berimbuhan men, ya, yaitu ada membaca, menari, menyanyi, melukis, dan bermain. Nah, selanjutnya nih saya mau mengetes kalian ya sebelum saya berikan tugas. Nah, ini ada sebuah contoh teks deskripsi ya. Itu ada seorang anak yang sedang apa? Kolam. Yang sedang berenang ya. Jadi ada seorang anak kecil yang sedang berenang. Nah, itu di sampingnya ada contoh teks deskripsi sederhana dan di bawahnya ada soal ya. Tolong nanti bisa didengarkan, saya akan membacakan teks deskripsinya, nanti bisa dijawab ya. Nama saya Andi, hobi saya adalah berenang. Saya biasanya berenang di kolam renang dekat rumah pada sore hari setelah selesai beraktivitas. Saya berenang 2-3 kali seminggu bersama teman-teman. Saat berenang, saya melatih pernapasan dan menggerakkan seluruh tubuh. Berenang membuat tubuh saya lebih sehat. Berenang membuat tubuh saya lebih sehat, segar, dan tidak mudah lelah. Selain itu, berenang juga membantu saya merasa lebih rileks dan tenang. Saya sangat suka berenang karena kegiatan ini menyenangkan sekali dan baik untuk kesehatan tubuh. Nah, lanjut ya, saya coba tes nih. Apa hobi Andi? Berenang. Good job, Nida. Hobi Andi adalah berenang. Lalu yang kedua, di mana Andi berenang? Kolam renang. Betul, Friska, di kolam renang. Lalu yang ketiga, seberapa sering sih Andi berenang? Tadi berapa kali? Hayo. 3 kali. Ya, good job Francisca. 3 kali. Lalu yang terakhir, mengapa sih Andi itu suka berenang? Karena itu hobi Andi. Ya, selain itu adalah hobi Andi, berenang membuat Andi itu merasa rileks dan tenang. Oke, jadi selanjutnya Ibu ada soal, jadi nanti teman-teman bisa menjawabnya. Jadi soalnya itu nanti ada petunjuk pengerjaannya ya. Yaitu yang pertama, bacalah instruksi dengan saksama, kerjakan setiap bagian secara berurutan, gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, tulislah jawaban dengan jelas dan rapi. Nah, nanti di sini ada beberapa kosakata yang bisa membantu teman-teman untuk membuat teks deskripsi secara sederhana. Dan di sini ada beberapa panduan, nanti bisa diikuti saja ya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan ini nanti praktik maju satu-satu ya. Oke. Baik, Bu. Nah, oke, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan soalnya. Selanjutnya saya mau denger nih, apa sih hobi kalian? Nah, nanti bisa maju ya. Kita mulai dulu dari Nida. Coba bisa maju ke depan untuk menceritakan hobinya. Ayo, di sini. Halo semua, nama aku Nida, aku berasal dari Korea. Nah,
Yang pertama, nama saya adalah Dinda, saya berasal dari Korea. Hobi saya adalah memasak. Nah, tempat melakukan hobinya pastinya di dapur. Waktunya antara pagi dan juga malam. Alasan menyukai hobi karena saya suka makan. Oke, tepuk tangan untuk Nida. Oke Nida, good job. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk. Nah, itu dia tadi beberapa teman-teman sudah maju ke depan untuk menceritakan hobinya. Nah, berarti teman-teman di sini sudah paham ya tentang materi hobi yang kalian sukai atau kegiatan yang kalian sukai. Nah, selanjutnya ada wawasan keindonesiaan, yaitu tentang tarian tradisional Indonesia tentunya. Nah, tarian tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah di Indonesia. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara adat, upacara, atau pertunjukan budaya. Setiap tarian itu memiliki gerakan, musik, dan juga makna yang berbeda. Nah, di sini saya mau menampilkan nih nama-nama tarian daerah di Indonesia. Bisa disimak ya. Ada tari Aceh, Sumatera Utara tari Tortor, tari Serampang 2 dari Sumatera Utara, ada tari Piring, tari Payung, lalu ada tari Tanggai, ada tari Putri Bahusek, ada tari Selampit 8, tari Sekapur Sirih, tari Campak. Nah, itu dia beberapa nama tarian tradisional dari Indonesia. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung waktu ya. Waktunya kita bertemu sudah habis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.